Roma sampai detik ini masih dalam keyakinan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Undangan PBNU itu adalah saya diundang oleh seorang teman untuk menghadiri undangan itu. Katanya adalah dalam rangka memberikan tausiah di hadapan para mubaligh NU tentang bagaimana dakwah dalam musik. Begitu saya datang ke PBNU, seperti biasa disambut oleh pengurus, masuklah ke ruangan ke aula. Nah, ini kejutan yang pertama, tiba-tiba di sana ada satu sosok Ba'alawi, ada seorang Habib dengan jubah putih gitu. Ini kejutan pertama. Loh, kok nggak dikonfirmasi sebelumnya gitu kan? Begitu saya naik ke panggung, kejutan kedua terjadi. Ternyata Ba'alawi ini teman lama saya. Yang namanya Habib Muhammad Syahab. Teman karib, sahib karib. Pernah berjuang sama-sama di Partai Idaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Haji Rhoma Irama mengklarifikasi pernyataan pribadinya saat berpidato di gedung Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama LD PBNU perihal persahabatan kuat rekat dengan para habaib Ba'alawi seperti Habib Rizik, Habib Ali Kuitang, dan beserta para habaib-habaib yang lain. Rhoma Irama meluruskan framing di media sosial seakan sudah bertaubat dari membatalkan nasab habaib karena saat di gedung PBNU Rhoma Irama berpelukan dengan oknum Habib bernama Muhammad Syahab. Tandanya ini yang muncul framingnya adalah Rhoma Irama katanya sudah kembali ke jalan pengakuan nasab Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi. Framing demikian menurut Rhoma Irama merupakan satu bentuk salah besar karena sejak dulu hingga kini pun berteman baik dengan oknum habaib siapapun. Meskipun 2-3 tahun berjalan ini, dalam keyakinan Rhoma Irama, habaib Ba'alawi itu bukan sebagai cucu Nabi. Dari sini dapat dikerucutkan kalau Bang Haji Rhoma Irama cinta terhadap oknum habibnya karena itu sesama orang beriman, sesama muslim, tetapi nasabnya tidak untuk diyakini absah sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak klarifikasi keterangan dari Bang Haji Rhoma Irama terhadap video yang beredar karena memberikan pidato di gedung LD PBNU terkait dengan dakwah, efektivitas dakwah dalam musik, dan kemudian persahabatan dengan para habaib. Nah, untuk itu mari kita simak klarifikasi dari Bang Haji Rhoma Irama dalam video berikut ini. Kehadiran saya di PBNU pada tanggal 18 Februari malam yang lalu, di mana terjadi banyak gorengan. Yang namanya gorengan ini, kalau minyaknya kurang bagus, bisa merusak kesehatan. Tapi begitu kalau gorengan berita ini, kalau niatnya kurang bagus, bisa merusak situasi sosial kemasyarakatan. Baik, saya ingin menjelaskan kronologinya tentang ceramah saya di PBNU. Seperti apa sebenarnya? Karena ada berita bahwa Rhoma Irama sudah bertobat tentang Ba'alawi, bahwa Rhoma Irama sudah mohon ampun kepada Ba'alawi, bahwa sudah mengakui Ba'alawi keturunan Rasulullah. Tidak seperti itu. Ya. Rhoma sampai detik ini masih dalam keyakinan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebagai
keturunan Nabi. Adapun undangan PBNU itu adalah saya diundang oleh seorang teman untuk menghadiri undangan itu. Katanya adalah dalam rangka memberikan tausiah di hadapan para mubaligh NU tentang bagaimana dakwah dalam musik. Temanya efektivitas dakwah dalam musik. Begitu saya datang ke PBNU, biasa seperti biasa disambut oleh pengurus. Masuklah ke ruangan ke aula. Nah, ini kejutan yang pertama, tiba-tiba di sana ada satu sosok Ba'alawi. Oknum Habib Ba'alawi. Seorang Habib dengan jubah putih gitu. Ini kejutan pertama. Kejutan pertama. Loh, kok nggak dikonfirmasi sebelumnya gitu kan? Bahwa akan ada penceramah dari Ba'alawi. Ini kejutan pertama. Begitu saya naik ke panggung, kejutan kedua terjadi. Ternyata Ba'alawi ini teman lama saya. Teman lama Bang Haji Roma Irama. Yang namanya Habib Muhammad Syahab. Masya Allah, beliau ini teman lama, teman karib, sahib karib. Pernah berjuang sama-sama di Partai Idaman dulu. Zaman dulu. Beliau mensupport Partai Idaman, diantaranya ketika kita mengadakan deklarasi Idaman di Tugu Proklamasi ya. Beliau nyumbang hadrah. Saya minta memang hadrah. Itulah Habib Muhammad. Ya, tentunya terjadilah satu keharuan yang luar biasa. Ketemu sahabat lama, teman lama, Masya Allah, indahnya pertemuan itu. Namun, di balik pertemuan yang mesra itu, ada satu hal yang mengganjal, adanya polemik kan gitu ya. Polemik nasab. Coba Anda bisa bayangkan kan ya? Kami berdua tentunya, beliau juga tengah menghadapi polemik yang dilakukan oleh Roma Irama nih. Roma Irama tidak mengakui Ba'alawi sebagai turunan Nabi. Tiba-tiba ketemu. Dua orang sahabat ini. Bayangin. Bagaimana psikologi kita tuh. Masya Allah. Mencurigai. Oke. Sudah bertaubat pasti. Dan beliau sebagai penceramah pertama, kira-kira yang diceritakan bagaimana pengalaman beliau dengan Roma Irama, tentang idaman, tentang nonton film Sajadah Ka'bah pertama Kiai Zainuddin MZ, pertemuan dengan Masya Allah, macam-macam sejarah pertemuan kita, pertemanan kita luar biasa. Dan ketika saya berbicara, saya awali dengan bahwa dalam podcast saya tentang polemik nasab, berkali-kali saya utarakan tanpa kebencian, tanpa kepentingan. Tanpa kepentingan, tanpa kebencian. Perintah Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu yang saya utarakan. Nah, selanjutnya saya menyampaikan dakwah tentang bagaimana berdakwah dengan musik terus sampai akhir. Dan diakhiri dengan foto bersama dengan penuh keharuan bersama, khususnya dengan Habib ini, disaksikan oleh banyak media, banyak, saya lihat orang cetrat. Gue juga udah mikir nih, ini masih rame nih, gitu kan. Gorengannya bakal rame nih, gitu kan. Saya udah prediksi juga, ternyata benar. Apa pemirsa, maksud saya begini, bahwa sampai saat ini saya masih berkeyakinan, nggak berubah keyakinannya, bahwa saudara kita klan Ba'alawi memang bukan keturunan Nabi. Memang dasarnya dari ini. Ulama Nusantara menggugat nasab palsu dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sebelumnya beliau menulis kronik perjalanan ilmiah tentang nasab palsu Ba'alawi. Kemudian ini juga saya baca dari
Rabithah Alawiyah. Ya. Risalah tentang Ahlul Bait dan nasab Ba'alawi. Nah, jadi sampai detik ini banyak tokoh-tokoh ulama yang punya kaliber nasional, nggak usah saya sebut namanya ya. Di antaranya ada yang bilang bahwa di Tarim itu nggak diaspal, Tarim nggak diaspal. dibiarkan pasir begitu. Bukan Yaman tidak punya uang, Bukan Yaman, tetapi untuk melindungi jejak kaki para wali yang begitu banyak di Tarim. Ini astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Glorifikasi lagi. Jadi klaim-klaim mereka, pengakuan-pengakuan para ulama tokoh-tokoh ini ya, tidak mencerdaskan dan tidak meyakinkan, tidak merubah keyakinan saya. Bahkan terakhir ada seorang tokoh NU, seorang Gus, memberikan penjelasan tentang sejarah Ba'alawi juga tidak merubah keyakinan saya dan keyakinan orang banyak. Karena setelah Kiai Haji Imaduddin Utsman mengadakan penelitian disusul oleh Kiai Haji Nur Ihya, meneliti juga disusul dengan Kiai Haji Alawi Al-Bantani, meneliti juga disusul oleh Kiai Haji Ubaidillah tapi non Ba'alawi dari UIN Semarang, meneliti juga ya. Dan banyak lagi Kiai Haji Mustamar meneliti juga. Semuanya penelitian mereka ternyata sinkron, bukan copy paste dari Kiai Haji Imaduddin. Masing-masing meneliti dan sinkron penelitian mereka. Yaitu secara ilmu nasab dan ilmu sejarah dari abad keempat, 5, 6, 7, 8 Hijriah, anaknya Ahmad bin Isa namanya Ubaidillah itu cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Baru pada abad 9 akhir muncullah anak yang keempat, yaitu Ubaidillah, tasghir daripada Abdullah, anak Ahmad bin Isa. Di mana Ubaidillah ini tidak tercantum sepanjang abad 4, 5, 6, 8 tiba-tiba muncul. Ini satu hal yang belum bisa diterima, dibantah oleh mereka. Dalam kitab bantahan Rabithah Alawiyah yang ditulis oleh Hanif Alatas, bahwa kebenaran satu nasab tidak perlu kitab sezaman. Ini tidak dalil perlu mereka. kitab sezaman. Cukup zuhrah was istifadah, syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah. Termasyur dan viral, cukup. Tanpa harus ada bermodalkan viral. Nah, tentunya ini yang membuat kita kurang yakin ya. Ditambah lagi sampai detik ini belum ada yang mengcounter secara biologi, yaitu penelitian daripada Dr. Sugeng Sugiharto yang menyatakan bahwa klan Ba'alawi ini haplogrupnya G. Dalam penelitian dari satu agen DNA, yaitu Family Tree DNA.com, 183 kaum Ba'alawi di Yaman dan sebagian di Indonesia ternyata haplogrupnya G. Sementara haplogrup Rasulullah SAW adalah J1. Ba'alawi G. Ini tidak terbantahkan sampai sekarang. Nabi Muhammad, bahkan itu sebelum J1. ada polemik, kita tahu sendiri bahwa sahabatku yang saya cintai banget, Muhammad Rizik Syihab, tidak lagi menyebut Habib ketemu berisik, pasti tapi Muhammad Habib berisik. Kayak Habib Muhammad kemarin tuh gue peluk-pelukan, tangis-tangisan pasti. Karena kita sahabat. Bukan teman asal teman, sahabat. Seperjuangan. Cintanya sampai menusuk ke hati. Tapi nasabnya
Kalau tidak ketemu dipercaya. reject saya pasti gue perangkulan, gue tangis-tangisan. Jangan-jangan gue tabuk-tabukan pipi kali. Nah, tetapi Masya Allah, kulil haqqa walau kana murra. Katakan itu walaupun pahit. Saya harus mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Masya Allah. Klarifikasi yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama yang barusan kita simak, beliau mengatakan berteman baik dengan Habib siapapun, termasuk dengan Habib Rizik, Habib Ali Kuitang, dan Habib-Habib Ba'alawi lainnya. Bang Haji Roma Irama kenal baik dan menjadi teman seperjuangan sejak dulu hingga kini. Meskipun ada polemik nasab dan nasab daripada habaib yang dikatakan temannya itu tidak diakui, kemudian tidak berarti ketika nasabnya tidak dipercayai sebagai nasab yang bersambung kepada nasab suci baginda Nabi, kemudian hubungan Roma Irama dengan para habaib itu memudar. Tidak seperti itu. Jadi soal pertemanan itu lain hal, membahas membatalkan nasab itu juga pada hal yang lain. Ini bersikap objektif Roma Irama karena tidak mencampur adukan urusan kepercayaan antara dirinya dengan para habaib menyangkut nasab dengan pertemanan secara personal sesama orang Islam. Itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin mengomentari, klarifikasi, penjelasan dari Bang Haji Roma Irama yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.